Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gasani Izdihara Priyatmadi. Saya selaku pimpinan sidang satu. Di sini saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu Zidan Tri Juliansyah sebagai pimpinan sidang 2 dan juga Andi Adam Yusuf sebagai pimpinan sidang 3. Sebelum kita mulai sidang musyawarah besar Genosi tahun 2022 ini, ya sebelumnya saya pengen bertanya kepada seluruh peserta, baik yang offline maupun yang online. Untuk yang offline, apakah sudah memegang agenda kita hari ini? Ya, kalau belum, tolong panitia segera memberikannya. Dan untuk yang online, insya Allah akan di-share screen oleh panitia, jadi bisa sama-sama melihat. Jika sudah semua, bisa langsung kita mulai persidangan kita kali ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sidang musyawarah besar Genosi tahun 2022 secara resmi dibuka. Kita lanjut ke agenda kita selanjutnya, yaitu pembacaan tata tertib sidang. Baik, saya akan membacakan tata tertib sidang kali ini agar persidangan kita kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Tata tertib musyawarah besar Mubes Genosi. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1. Musyawarah besar atau Mubes Genosi adalah rapat yang melibatkan seluruh pengurus Genosi zona dan pusat yang sedang menjabat, serta pengurus Genosi zona dan pusat penggantinya. Bab 2, Tugas dan Wewenang. Pasal 2. Musyawarah besar atau Mubes Genosi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengubah ADART, mengevaluasi kepengurusan Genosi, serta mengesahkan kepengurusan baru. Bab 3, Peserta sidang. Pasal 3. Peserta sidang terdiri dari A. Pengurus Genosi zona dan pusat yang sedang menjabat. B. Pengurus Genosi zona dan pusat yang akan menggantikan. C. Undangan. Bab 4. Hak bicara dan hak suara. Pasal 4. Hak bicara dan suara ada pada semua peserta. Bab 5. Pimpinan sidang. Pasal 5. Pimpinan sidang adalah orang yang dipilih oleh panitia untuk memimpin jalannya persidangan dan berjumlah 3 orang. Bab 6. Hak dan kewajiban pimpinan sidang. Pasal 6. Pimpinan sidang berhak dan berkewajiban: A. Memimpin jalannya persidangan dan bertanggung jawab atas ketertibannya. Bab 10. Ketentuan tambahan. Pasal 10. Hal-hal yang belum diatur oleh tata tertib ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh pimpinan sidang atas kesepakatan anggota. Demikianlah tadi pembacaan tata tertib persidangan kali ini. Kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu pembahasan dan penetapan agenda musyawarah besar Mubes Genosi tahun 2022, ya, yang para peserta pegang ini adalah rancangan agenda. Kenapa dinamakan rancangan? Karena masih bisa dirubah-rubah. Jadi silakan untuk para peserta baik yang offline maupun yang online bisa mengajukan usulan. Saya bacakan terlebih dahulu susunan rancangan, ya, rancangan agenda musyawarah besar Mubes Genosi tahun 2022 ini. Yang pertama, pembukaan tadi sudah kita lakukan. Yang kedua juga pembacaan tata tertib sidang sudah kita lakukan. Yang ketiga, pembahasan dan penetapan agenda musyawarah besar Mubes Genosi 2022 ini sedang kita lakukan. Yang keempat, pembahasan dan penetapan ADART Genosi. Yang kelima, laporan pertanggungjawaban pengurus Genosi zona dan pusat tahun 2021-2022. Yang keenam, penilaian dan penetapan laporan pertanggungjawaban pengurus Genosi zona dan pusat tahun 2021-2022. Yang ketujuh, pemilihan kepengurusan Genosi pusat tahun 2022-2023. Yang kedelapan, pengesahan sekaligus penyematan kepengurusan Genosi zona dan pusat tahun 2022-2023. Yang kesembilan, rekomendasi-rekomendasi. Yang ke-10, penutup. Baik, kepada seluruh peserta baik yang online maupun offline, silakan kalau misalkan mau mengajukan usulan. Jika tidak, maka kita bisa tetapkan rancangan agenda musyawarah besar atau Mubes Genosi 2022 ini menjadi agenda
Mubes Genosi tahun 2022. Baik, ada yang mau berpendapat atau mau mengajukan usulan? Baik, sepakat ya. Jadi sudah sepakat semua, tidak ada perubahan. Jika sudah sepakat, maka saya akan bacakan ininya ya. Ini namanya, saya bacakan surat keputusannya ya. Surat keputusan. Jadi setiap ada keputusan yang kita hasilkan itu harus ada surat keputusannya. Nah, di sini saya bacakan ini ya. Surat keputusan. Keputusan Musyawarah Besar Genosi tahun 2022 nomor 1 garis miring Mubes garis miring Genosi garis miring 1 Romawi garis miring 2022 tentang agenda Musyawarah Besar Mubes Genosi tahun 2022. Dengan senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, Musyawarah Besar Genosi 2022 setelah menimbang bahwa dalam Musyawarah Besar Mubes Genosi 2022 mutlak dibutuhkan agenda sidang untuk memperlancar kegiatan. Mengingat ADART Genosi memperhatikan saran dan usul peserta sidang dalam pembahasan agenda Musyawarah Besar Genosi 2022, memutuskan menetapkan satu agenda Musyawarah Besar Mubes Genosi 2022 sebagaimana terlampir sebagai agenda Musyawarah Besar Mubes Genosi 2022. 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan koreksi seperlunya. Ditetapkan di ruang rapat Marwah Islamic Center Bekasi tanggal 15 Januari 2022 waktu pukul 09.30. Pimpinan Musyawarah Besar Mubes Genosi 2022, Pimpinan Sidang 1 Gasani Isdihara Priyatmadi menandatangani. Pimpinan Sidang 2 Zidan Tri Juliansyah menandatangani. Pimpinan Sidang 3 Andi Adam Yusuf menandatangani. Baik, kita masuk ke agenda kita selanjutnya, yaitu agenda yang keempat, pembahasan dan penetapan ADART Genosi. Baik, untuk seluruh peserta offline ya bisa dilihat ADART-nya ini masih berupa rancangan, maka kita akan bahas ADART Genosinya. Dan untuk yang online bisa melihat di slide yang ditampilkan oleh panitia. Ya, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk pembahasan ADART, ya saya tawarkan kepada seluruh peserta apakah akan dibahas ya bab per bab atau pasal per pasal. Ya, jadi kita akan bahas itu di sini karena di ADART itu ada bab, ada juga pasalnya. Jadi kita akan bahasnya bab per bab atau pasal per pasal. Silakan kalau ada usulan. Baik, ya. Usulannya bab per bab ya, agar lebih cepat, lebih mudah juga ya ininya. Oke, saya akan bacakan bab per bab, nanti kita bahas. Yang pertama, rancangan anggaran dasar generasi OSIS Sekota Bekasi Genosi. Ini anggaran dasar dulu. Di sini ada pendahuluannya. Tujuan nasional Indonesia seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bab 1. Nama, waktu dan tempat kedudukan. Pasal 1. Nama organisasi ini adalah Genosi atau Generasi OSIS Sekota Bekasi. Pasal 2, waktu. Organisasi ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 2010 dan akan berdiri untuk waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3, tempat dan kedudukan. Organisasi ini bertempat dan berkedudukan di Kota Bekasi. Untuk bab 1 kira-kira ada masukan? Bisa disepakati? Sepakat, baik. Kita sepakati ya, untuk ini bab 1 kita sepakati. Bab 2. Asas, tujuan, dan sifat organisasi. Pasal 4. Asas. Genosi berasaskan Pancasila. Pasal 5. Tujuan. Organisasi ini bertujuan mempersiapkan siswa-siswi SMP sebagai kader penerus perjuangan bangsa. Pasal 6. Sifat organisasi. Ya. Genosi bersifat kegiatan ekstra sekolah. Ya, untuk bab 2 bisa disepakati? Bisa? Oke, baik, kita sepakati untuk bab 2.
Selanjutnya bab 10 pada anggaran dasar penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar AD Genosi akan diatur dalam anggaran rumah tangga atau ART Genosi. Ya, untuk bab 10 bisa disepakati? Sepakat. Oke, baik. Kita lanjut ke anggaran rumah tangganya. Di bagian belakangnya ada ART ya. Rancangan Anggaran Rumah Tangga. Generasi OSIS Sekota Bekasi atau Genosi bab 1. Nama, waktu, tempat, dan kedudukan. Ya, ini kalau untuk AD itu masih umum. ART ini lebih jelasnya gitu ya. Penjabaran dari anggaran dasar. Ya, bab 1 nama, waktu, dan tempat kedudukan. Pasal 1 nama. Organisasi ini bernama Genosi. Ya, pasal 1 nama. Ayat 1 organisasi ini bernama Genosi. Ayat 2 kepanjangan Genosi adalah Generasi OSIS Sekota Bekasi. Pasal 2 waktu. Hari jadi Genosi ditetapkan tanggal 17 Agustus karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pasal 3 tempat dan kedudukan. Ayat 1 Genosi berkedudukan di Kota Bekasi. Ayat 2 Genosi menyelenggarakan kegiatan di seluruh wilayah Kota Bekasi. Untuk bab 1 bisa disepakati atau ada masukan silakan. Sepakat? Yang online, peserta yang online sepakat? Ada masukan? Tidak. Oke, kita sepakati ya. Sepakat? Baik, untuk bab 1 kita sepakati. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bab yang terakhir. Ya, pada ART ini ya kita masuk ke bab ke 10 penutup ya. Pasal 24 penutup. Ayat 1. Anggaran rumah tangga ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2021 oleh Musyawarah Besar Genosi yang diselenggarakan di Islamic Center Bekasi. Ayat 2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan anggaran rumah tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh pembina Genosi. Kira-kira ada masukan atau bisa langsung disepakati untuk bab ke-10? Sepakat? Sepakat. Oke, kita sepakati. Iya, baik. Demikianlah pembahasan ADART. Sudah kita sepakati semua. Maka saya akan membacakan konsiderannya. Surat keputusannya untuk ADART ini. Ya, saya bacakan. Keputusan Musyawarah Besar Mubes Genosi tahun 2022. Nomor 2 garis miring Mubes garis miring Genosi garis miring 1 Romawi garis miring 2022. Tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Genosi. Dengan senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, Musyawarah Besar Mubes Genosi 2022 setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan 1. ADART Genosi sebagaimana terlampir sebagai ADART Genosi. 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan koreksi seperlunya. Ditetapkan di ruang rapat Marwah Islamic Center Bekasi tanggal 15 Januari 2022. Waktu pukul 10:20. Pimpinan Musyawarah Mubes Genosi 2022, Pimpinan Sidang 1 Gasani Isdihara Priyatmadi menandatangani. Pimpinan Sidang 2 Zidan Tri Julian Syah menandatangani. Pimpinan Sidang 3 Andi Adam Yusuf menandatangani. Ya. Maka dengan ini ADART secara resmi ditetapkan. Baik, kita masuk ke agenda selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus Genosi zona dan pusat tahun 2021 sampai 2022. Ya, berhubung agenda kita masih ada beberapa agenda lagi karena saya sudah memimpin dari awal, ya maka saya alihkan pimpinan sidang ke pimpinan sidang selanjutnya. Dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, pimpinan sidang 1 saya alihkan kepada pimpinan sidang 2. Silakan. Ya, terima kasih kepada pimpinan sidang 1 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang saya ambil alih. Baik, saya sebagai pimpinan sidang 2 melanjutkan agenda kita. Ya, kita masuk ke laporan pertanggungjawaban pengurus Genosi zona dan pusat tahun 2021-2022. Kita langsung saja dengarkan ya dari awal dari zona dulu, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 nanti dilanjutkan oleh Genosi pusat. Silakan kepada
Ketua Genosi untuk melaporkan laporan pertanggungjawabannya. Ya, demikianlah tadi laporan pertanggungjawaban dari pengurus Genosi tahun 2021-2022. Saya bacakan dulu konsideran untuk penilaiannya. Ya. Keputusan Musyawarah Mubes Genosi tahun 2022 nomor 3 garis miring Mubes garis miring Genosi garis miring 1 Romawi garis miring 2022 tentang penilaian kepengurusan Genosi 2021-2022. Dengan senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, Mubes Genosi 2022 setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, memberikan penilaian untuk kepengurusan Genosi zona 1 diterima, kepengurusan Genosi zona 2 diterima, kepengurusan Genosi zona 3 diterima, kepengurusan Genosi zona 4 diterima, dan kepengurusan Genosi pusat diterima. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dan koreksi akan dikoreksi seperlunya. Ditetapkan di ruang rapat Marwah Islamic Center Bekasi tanggal 15 Januari 2022 pukul 11.00. Pimpinan sidang 1 Gasani Isdihara Priyatmadi menandatangani, pimpinan sidang 2 Zidan Trijuliansyah menandatangani, pimpinan sidang 3 Andi Adam Yusuf menandatangani. Dengan ini ditetapkan. Kita masuk ke agenda selanjutnya, agenda yang ke-7 tadi ya, mohon maaf ya. Untuk agenda yang ke-7 pemilihan kepengurusan Genosi Pusat tahun 2022-2023, saya serahkan langsung kepada pembina Genosi Pusat yaitu Kak Kurtubi. Kepada Kak Kurtubi kami persilakan. Terima kasih Kak Kurtubi sudah memimpin pemilihan kepengurusan Genosi Pusat tahun 2022-2023. Kami ucapkan selamat kepada Ketua Genosi Pusat tahun 2022-2023 yang terpilih. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan baik. Selanjutnya yaitu agenda ke-8, pengesahan sekaligus penyematan kepengurusan Genosi zona dan pusat tahun 2022-2023. Untuk para ketua Genosi Pusat, Genosi zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, masa bakti 2022-2023 mungkin bisa maju ke depan untuk penyematan tanda peserta. Sekaligus kita sahkan terlebih dahulu ya. Maka saya akan membacakan konsiderannya. Keputusan Musyawarah Besar Mubes Genosi tahun 2022 nomor 4 garis miring Mubes garis miring Genosi garis miring 1 Romawi garis miring 2022 tentang pengesahan kepengurusan Genosi 2022-2023. Dengan senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, Mubes Genosi 2022 setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan kepengurusan Genosi zona 1 2022-2023 seperti yang terlampir, ada lampirannya. 2. Kepengurusan Genosi zona 2 2022-2023 seperti yang terlampir ya. 3. Kepengurusan Genosi zona 3 2022-2023 seperti yang terlampir. 4. Kepengurusan Genosi zona 4 2022-2023 seperti yang terlampir. 5. Kepengurusan Genosi Pusat 2022-2023 seperti yang terlampir. 6. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kesalahan akan dilakukan koreksi sepenuhnya. Ditetapkan di ruang rapat Marwah Islamic Center Bekasi tanggal 15 Januari 2022 waktu pukul 11:10. Pimpinan Musyawarah Mubes Genosi 2022, pimpinan sidang 1 Gasani Isdihara Priyatmadi menandatangani, pimpinan sidang 2 Zidan Trijuliansyah menandatangani, pimpinan sidang 3 Andi Adam Yusuf menandatangani. Dengan ini ditetapkan. Lanjut ke agenda selanjutnya yaitu agenda yang ke-9 ya. Rekomendasi. Baik, silakan untuk para peserta maupun pembina untuk memberikan rekomendasi untuk kepengurusan selanjutnya agar bisa jauh lebih baik lagi. Silakan, ada? Oke, baik. Dicatat usulannya. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan rekomendasinya untuk kepengurusan selanjutnya? Oke. Baik. Ada lagi? Ya, saya rasa cukup ya untuk rekomendasi-rekomendasi.
Ya, berhubung sudah tidak ada lagi yang mengajukan rekomendasi, maka saya bacakan konsiderannya. Ya, keputusan Mubes Genosi 2022 nomor 05 garis miring Mubes garis miring Genosi garis miring 1 Romawi garis miring 2022 tentang rekomendasi-rekomendasi, memutuskan menetapkan rekomendasi-rekomendasi Musyawarah Mubes Genosi 2022. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kesalahan akan dilakukan koreksi seperlunya. Ditetapkan di ruang rapat Marwah Islamic Center Bekasi tanggal 15 Januari 2022 waktu pukul 11.40. Pimpinan Mubes Genosi 2022, Pimpinan Sidang 1 Gasani Isdihara Priyatmadi menandatangani, Pimpinan Sidang 2 Zidan Tri Julian Syah menandatangani, Pimpinan Sidang 3 Andi Adam Yusuf menandatangani. Dengan ini ditetapkan. Agenda terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah sudah selesai semua agenda Musyawarah Besar Genosi tahun 2022 kali ini. Ya, kami selaku pimpinan sidang mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam memimpin persidangan terdapat banyak kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada kepengurusan yang baru terpilih. Mudah-mudahan jauh lebih baik lagi dari kepengurusan sebelumnya. Itu saja kita kami tutup, ya saya tutup sidang Musyawarah Besar Mubes Genosi 2022 ini dengan mengucapkan lapasan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Musyawarah Besar Genosi 2022 dengan secara resmi ditutup. Terima kasih.